Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Kali ini ada cerita dari Lentera Malam. Dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Study Tour lewat Alas Roban. Semua siswa kerasukan. Untuk kalian yang ingin langsung membaca link ada di deskripsi video di bawah ini. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa tempat yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita ada baiknya, like, komen dan subscribe video ini. Kejadian ini terjadi pada tahun 2011 tepatnya ketika Raffi kelas 2 SMA. Saat itu sekolahnya mengadakan study tour ke Bali. Ada sekitar 300 orang termasuk guru dan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka sampai di daerah Cirebon sewaktu maghrib, mereka istirahat dan sholat sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Di perjalanan semuanya bercanda ria karena menikmati suasana sampai akhirnya malam pun tiba. Semua tertidur kecuali supir pengganti dan juga Raffi. Saat itu Raffi tampak biasa aja sampai-sampai ia dikagetkan dengan suara benturan yang cukup keras. Ia kaget melihat kaca di bagian atas tepat di sampingnya itu retak. Saat itu semua terbangun dan kaget. Kenapa nih kenapa? Mereka terdiam. Udah jalan aja sekarang kita lagi ada di hutan. Raffi masih terdiam apalagi ketika pendengarannya menangkap sesuatu seperti suara lemparan batu dan juga kaca yang dicakar dari luar jendela. Suasana semakin horor karena semakin lama jalanan mereka semakin berkabut, bus mereka bahkan kehilangan jejak, Pak Supir tidak tahu kemana perginya 5 bus yang lainnya. Sedangkan menurut pengakuan kernek bus berbeda lagi, beliau ingat betul ketika bus yang mereka tumpangi menabrak sesuatu, bukan tanaman dan juga hewan. Sesuatu yang memiliki rambut cup panjang. Kita tadi nabrak kepala yang melayang. Ini kita lagi berada di Alas Roban, mendadak semuanya terdiam tak bisa berkutik. Jangan cerita macam-macam, kalau cerita bisa jadi mereka ikutan entar. Mas ada yang dengar suara batu yang dilempar gak? Itu tadi ada anak kecil yang lempar batu ke bus. Raffi terdiam. Lah mana ada anak kecil di tengah hutan, pikirnya. Setelah itu Raffi kembali ke tempat duduknya di bagian agak belakang. Hingga menjelang subuh mereka sampai di kota Surabaya. Sebelumnya mereka ingin servis kaca, tapi tidak jadi karena memakan waktu lama. Nah setelahnya mereka melewati pelabuhan dari Surabaya yang nyebrang ke Bali. Di pelabuhan inilah bus Raffi berkumpul dengan bus yang lainnya. Di sini juga ada orang yang ngejagain, entah dalam artian apa Raffi juga tidak terlalu paham, sampai akhirnya mereka tiba di Bali. Karena tidak pernah ke Bali sebelumnya mereka tidak tahu adat istiadat di daerah sana. Salah satu teman Raffi iseng nendang sesajen. Ini apaan sih ganggu? Raffi sudah berusaha memperingati namun anak itu tetap saja skeptis. Malam itu Raffi sendirian di kamar karena teman-temannya lagi nobar. Tok 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 ia tersentak ada yang ngetuk pintu tapi ketika dilihat tidak ada siapa-siapa. Baru sejenak duduk kemudian ia mendengar suara ketukan lagi dari dalam kamar mandi. Ah apa ada yang kekunci di kamar mandi ya? Namun ketika dibuka tidak ada siapa-siapa. Raffi akhirnya musin buat sholat dulu. Ketika sholat ia lagi-lagi mendengar suara ketukan dari jendela hotel. Padahal dari jendelanya itu tidak ada balkon sama sekali. Setelah sholat Raffi melihat di balik jendela, rupanya ada pura kecil yang menghadap ke kamarnya. Wah apa mereka gak suka sama kedatangan gua dan temen-temennya? Namun Raffi mengabaikan itu. Keesokan harinya mereka bersenang-senang seperti biasa, hingga malam harinya Raffi ikutan nobar. Malam itu saat lagi nobar Raffi kebelet pipis ia langsung pergi ke kamarnya. Nah saat di dalam kamar mandi ini ia mendengar pintu kamar terbuka. Wah udah pada selesai nobar tuh. Namun saat keluar kamar mandi ia tidak melihat siapapun di dalam kamar. Karena penasaran Raffi kembali ke kamar sebelah. Tadi siapa yang balik ke kamar? Temen-temennya juga bingung apa maksud si Raffi.
Kita-kita dari tadi di sini kali, gak ada yang balik. Jelas mereka, kalau mereka di sini, terus yang buka pintu kamar siapa? Setelah 3 hari berlalu mereka semua bersiap melanjutkan perjalanan berikutnya, karena sehabis dari Bali mereka akan pergi wisata ke Yogyakarta. Bus-bus mulai berjejeran siap berangkat meninggalkan kota Bali. Mereka nyebrang pelabuhan menuju ke Banyuwangi. Sehabis itu mereka sampai di PLTU Paiton. Disinilah keanehan mulai terjadi. Mendadak semua cewek yang duduk di bagian tengah berteriak kesakitan, bahkan anehnya supir dan kenek itu terlihat lempeng-lempeng aja. Mereka bukan dari sekolah kita. Raffi memperhatikan dengan jelas. Ia melihat ada salah satu karakter jahat dari tari barong yang sedang menari di tengah bis. Anjir, itu apaan? Mereka semua histeris dengan keadaan saat itu. Salah satu teman Raffi juga melihat kalau ada kepala terbang dari luar jendela bis. Cok, ada kepala terbang di luar jendela. Raffi yang melihat itu semakin bingung. Apalagi sedari tadi supirnya masih diam aja. Baca doa sebisa kalian. Raffi dan teman-temannya segera membaca doa. Sampai akhirnya supir dan kenek tersadar dan langsung ngerem mendadak. Sementara si cewek-cewek yang kerasukan pada mental dan pingsan, ada apa ini? Kok bus di depan hilang? Mereka kemana? Sadar Pak, bus kita yang jalan paling depan. Nah ternyata saat mereka berhenti supir bus baru menyadari kalau bus di depannya hilang. Padahal bus mereka berada di paling depan. Karena bus yang ditumpangi Raffi berhenti mendadak, hal itu tentu memancing rasa penasaran dari 4 bus di belakangnya. Supir bus yang berada di belakang langsung nyamperin ke depan. Ada apa kok berhenti mendadak? Tanyanya dengan raut cemas. Gak apa-apa Pak, tadi ada kucing lewat, udah kita lanjut ya. Supir bus Raffi memberi penjelasan. Barulah setelah itu mereka lanjut ke rest area. Di rest area ini ada salah satu siswa dari bus keempat yang nyamperin Raffi. Wah ramai ya? Raffi bertanya-tanya, rame apa nih maksudnya? Raffi sebenarnya tidak terlalu kenal dengan siswa itu. Wajarlah ramai banget di bus kalian. Raffi terkejut, setahunya siswa ini memang indigo. Kemungkinan, ramai, yang dimaksud adalah ramai dari sosok tak kasat mata. Raffi juga terkejut ketika menyadari kejadian aneh itu. Berada di dekat PLTU Paiton di mana di jalur ini pula terjadi tragedi Paiton beberapa tahun lalu. Untungnya gak sampai kenapa-kenapa, lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju hotel di daerah Jogja. Sampai di sana mereka langsung istirahat. Jam 10 malam ini Raffi melihat dengan jelas kalau temannya tidur di kamar sebelah. Raffi langsung mengunci pintu kamar dan tidur dengan kedua temannya yang lain. Anehnya di tengah-tengah lagi tidur, Raffi merasa badannya itu berat. Pas bangun dia melihat temannya yang tadi tidur di kamar sebelah tiba-tiba udah tidur di atas badannya. Loh kok lo bisa di sini? Berat banget minggir lo. Semua yang di kamar Raffi bingung kenapa dia bisa masuk. Sedangkan ketika dicek pintu kamar masih terkunci, pintu kamar sebelah juga terkunci. Lalu dia masuk lewat mana? Tapi menurut pengakuannya, saat ia akan tidur ia pindah masuk ke kamar Raffi. Tidak sampai di sini saja, keanehan berikutnya terjadi sewaktu mereka sudah sampai di Jakarta. Ada salah satu teman sekelasnya yang sakit. Dan saat itu pula mereka tahu teror yang mereka alami sepanjang jalan dari Bali menuju Jogja bahkan sampai di Jakarta. Teman sekelasnya ternyata membawa pasir dari Pantai Kuta. Dan parahnya pasir itu adalah rumah dari sosok penunggu pantai. Pada akhirnya pasir itu dikembalikan ke Bali dan teror yang mereka alami selesai sampai di sana. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka dengan cerita pada video kali ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Baiklah bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.